Assalamualaikum. Apa hari ini? Baik. Siap kita pelajaran? Siap. Kalau siap, Bapak silakan untuk langsung membaca doa pelajar. Sebelum belajar, sebaiknya kita baca doa dimulai. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Artinya kita akan mulai belajar ya. Berarti belajar apa? Pendidikan agama Islam. Baik, sebelum kita lanjut, Bapak Abdul siapa yang telah masuk? Alfa. Ada kau kitanya? Baik. Kalau ada, jadi Bapak harapkan kepada kalian ketika saat pelajaran dimulai, Bapak harapkan kalian diikuti dengan sepenuhnya sehingga apa yang didapatkan dapat dipahami dan disertakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hari ini kita akan membahas ya tentang masalah apa? Bisa ada yang tahu? Yaitu Quran surah Al-Anbiya ayat 20. Jadi khususnya dengan ilmu tajwid. Jadi khususnya hukum bacaan runah. Nah, sebelum Bapak lanjut ke berikutnya, apa itu tajwid? Si Yustu? Atau ada lain untuk menjawab? Yaitu ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran. Jadi ya, salah satu cara untuk membaca Al-Quran maka harus tahu ilmu tajwid ya. Jadi hari ini kita bahas tentang surah Al-Anbiya ayat 39 ilmu tajwid membaca runah. Apa itu runah? Apa? Mendengung ya, artinya mendengung ya. Jadi itu artinya mendengung salah satu dari konsep kita membaca Al-Quran ya. Nah, tujuan bagaimana ini? Peserta didiknya mampu membaca Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 30 dengan hukum bacaan runah. Jadi kita sebutkan buka surah Al-Anbiya 30 ya. Dibuka 90 yang mana kita menjelaskan cara membaca Al-Quran dengan hukum bacaan runah. Runah artinya apa? Adik? Ya, mendengung ya. Oke. Dia makanya kita kalau membaca Al-Quran ya kita harus tahu hukumnya. Supaya apa? Supaya tidak salah dalam membaca Al-Quran. Apabila kita salah membaca Al-Quran, maka akan mengubah artinya kita mendapat dosa ya. Oke, kita lanjut. Nah, nih hukum baca runah. Pengertiannya hukum baca runah artinya adalah dengung, sedangkan setelah runah adalah hukum tajwid yang mengharuskan mim dan nun dibaca dengan mendengung ketika ditasdidkan. Artinya ada tanda tasdid. Ya. Ada tanda tasdid artinya dia runah. Dengan bunyinya intinya inna. Jadi inna. Saya mendengung, bisa inna ya, tapi inna ditekan ya. Tidak mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, salah satu contoh dari hukum apa tadi? Hukum bacaan runah. Ya, jadi dia paham hukumnya. Apabila bertemu dengan bertanda satu ataupun mim bertemu satu ya. Oke, kita lanjut. Nah, penjelasan tentang hukum bacaan runah ini pada surah Al-Anbiya ayat 1 ini ada di sini. Kalian perhatikan, nanti dipraktekkan ya. Kita buka di sini. Kalian dengarkan dan lihat di mana peletakannya. Perhatikan betul. Nampak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Kali ini Ibu akan membersamai kalian untuk membahas tentang materi alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini kita fokus pada pembahasan
Cara membaca Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 dan Quran Surat Al-A'raf ayat 54 serta menemukan buku bacaan guna dalam dua ayat tersebut. Baik anak-anak, langsung saja. Yang pertama, cara membaca Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Silahkan kalian perhatikan dan kalian amati di mana nanti wakaf dan ibtida'nya atau berhenti dan dimulainya dari suatu bacaan yang akan dibacakan. Kita mulai dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardh annas samawati wal ardh kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Mari kita langsung pada bacaan perkataan dari Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Awalam yara. Jadi ketika membaca lam yara ini harus dibaca jelas karena ini sukun dengan ya merupakan bacaan idgham syafawi. Awalam yara alladzina kafaru annas samawati. Nah, pada lafaz kafaru ini merupakan mad jaiz munfasil. Cara membacanya harus lebih panjang dari maf'ul ini, yaitu sekira 5 harokat atau 2,5. Kemudian pada kotak yang ketiga ini bisa kalian perhatikan ada kata yang ibu tandai dengan nama. Inilah yang ibu maksud dengan bacaan guna. Apa itu guna? Yaitu apabila ada nun yang menyandang harokat tasydid, maka membacanya harus dengan bunyi sekira 2 ketukan. Jadi membaca bunyinya tidak boleh terlalu cepat, tapi harus diukur sekira 2. Ya, ibu contohkan. Annas samawati. Bisa ulang? Coba semua ini. 1, 2, 3. Coba sama-sama nyaring. 1, 2, 3. Ya, itu apa pembacaannya Suratu? Ya, bacaan gunnah. Jadi cara bacanya bagaimana sifatnya? Cara bacanya? Sasa? Yaitu mendengung. Nanti ya, jadi salah satu cara membaca bacaan gunnah yang ada pada ayat surah Al-Anbiya ayat 30. Oke, kita lanjut kembali. Di cara membacanya, ya. Kita lihat video yang kedua. Ya, perhatikan betul-betul bagaimana perbedaannya cara membacanya. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء
menjelaskan tentang ya surah Al-Anbiya ayat 30 dengan membaca apa tadi? Lunak ya. Nah, ini salah satu contohnya hukum bacaan. Nah, sekarang Bapak ingin mencoba 1 orang atau 3 orang untuk membacakan surah Al-Anbiya ayat 30. Silakan Umi dengan suara yang nyaring lantang mencontohkan tentang hukum bacaan lunak. Yang lain mendengarkan. Nanti Bapak suruh 1, 2, 3 orang lagi untuk membacakan surah Al-Anbiya ayat 30. Siap-siap ya, dengarkan dengan nada yang lantang ya. Baik. Jadi di mana letak tempat rumahnya Sumi? Di mana di situ tempat letaknya? Kita membaca tentang bacaan lunak. Letaknya di mana situ? Ditemukan. Ada berapa di situ? Dibunyikan. Ya awalam yarol ladzi nakafaru anna. Jadi dapat anna. Jadi awalam artinya mim sabdu bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Oke, ya salah satu dari hukum bacaan tentang apa aja? Ya, punah artinya apa deh si Ustaz? Ya, mendengung. Nanti cara kita membaca dengan cara mendengung. Artinya kita harus sesuai dengan tanda bacanya. Jadi salah satu cara membaca Quran baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid. Ini salah satu ini. Coba ulang itu yang lebih lantang, nyari supaya kawannya bisa pahami. والسماوات والأرض كانتا رتقا ففتحناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Baik, itu. Di situ kan katanya hukum bacaan lunak. Nah, coba tunjuk Bapak di mana bunyinya hukum lunak? Anna. Ya, anna. Apa artinya tanda tuh? Sungguh atau sesungguhnya. Ya, jadi salah satu cara membacanya. Apa sih? Bagaimana cara membaca tadi? Lunak. Ya, dengan cara mendengung. Ya, salah satu kita baca Al-Quran dengan baca hukum, ya baca lunak. Ya, jadi dia salah satu bagi kita pada hari itu jadi tentang hukum bacaan lunak. Yang mana apabila kita membaca Al-Quran bertemu dengan hukum bacaannya, yaitu apabila ya nun atau mim bertanda sabdu atau sakla, maka hukum bacanya adalah ya lunak ya. Nah, ya salah satu contohnya lunak ya. Nah, sampai itu ada yang ditanyakan? Nah, silakan terus tuh. Apa fungsinya bacaan lunak? Nah, fungsi baca lunak, ada yang mau jawab? Ada yang sebelum Pak jawab kan? Katanya apa fungsi dari baca lunak? Nah, silakan si Umi bisa membantu jawabannya. Yang lain? Jadi fungsi dari baca lunak adalah mendengungkan bacaan, ya mendengungkan bacaan untuk membaca Al-Quran dengan baik
sesuai dengan ilmu tajwid. Ialah fungsinya. Supaya apa? Supaya kita tidak salah baca dengan hukum bacaan yang lain. Kenapa? Semuanya sudah ada hukum bacaannya. Ada berapa hukum bacaan? Sisa sah? Ada berapa sisa hukum bacaan? Jangan sampai kita salah untuk membaca bacaan. Dan sekarang kita pelajari adalah hukum bacaan runah. Nah, yang umumnya lah pertama adalah izhar, ikhfa, iqlab, dan runah. Ada empat umumnya. Nah, iyalah makanya dari fungsi itu jangan sampai salah kita membaca. Apabila kita salah, maka salah juga artinya. Paham Restu? Baik, ya, oke. Sudah paham semuanya, ya. Jadi Bapak akan bagikan kertas, ya. Silakan ditulis di kertas simpan kosong untuk menentukan bacaan runah yang ada di soal dia ayat 3. Ya, Arabnya yang menunjukkan tentang hukum bacaan runah. Itu dong ya, ditulis hukum bacaannya. Menuliskan hukum bacaan tentang surah Al-Anbiya ayat 30 yang ada di buku paket ini. Silakan dituliskan yang menunjukkan hukum bacaan runah. Dituliskan, ditulis yang berkaitan dengan hukum bacaan runah. Ditemukan. Iya, itu syaratnya. Ditemukan loh yang berkaitan dengan hukum bacaan runah. Ya. Untuk menentukan mana hukum bacaan runah, ya. Dicari tentang berkaitan dengan bacaan runah yang ada di surah Al-Anbiya ayat 30. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Lihat jawabannya. Gimana cara membacanya? Artinya itu mendengung. Gimana kata saya? Lihat di buku paket ini. Dicari ada berapa isi hukum bacaannya yang berkaitan dengan hukum bacaan runah, yaitu yang bertemu nun dan mim yang bertanda tasdid atau fathah. Yang dibaca bacanya dengung, ya. Selesai? Masih mencari tentang hukum bacaan runah yang ada pada surah Al-Anbiya ayat 30. Dicari di bukunya, cari ditemukan hukum bacaan tentang runah. Dicari dulu hukum bacaan yang berkaitan dengan pada surah Al-Anbiya ayat 30. Apabila itu ada nun sabdu dan mim sabdu yang dibaca ditekan mendengung. Nah, jadi kita contohkan ya. Ya, inna amma akan mendengung. Amma ya. Hukum bacaan runah yang ada pada surah Al-Anbiya ayat 30 ya. Ya, dicari, ditemukan. Ada berapa di sini? Yang tadi dibacakan oleh temannya yaitu Umi, Sasa, dan Restu. Saya membacanya pun sudah nanti itu dengan cara mendengung. Maka dicari di sini ada berapa ditemukan dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Ya, ditemukan. Jangan sampai salah. Ya.
Kalau sudah, silakan untuk ke depan membacakan umani. Hari berarti pada surah Anbiya ayat 30. Baik dari perempuan maupun yang laki. Ya, untuk membacakan yang berkaitan dengan bacaan hukum sunnah. Perwakilan dari yang laki atau yang perempuan untuk ke depan memajukan ini, membacakan hasil temuannya tentang hukum baca sunnah pada surah Anbiya ayat 30. Sudah semuanya? Ya, dicari di buku paket ini sesuai dengan hukum bacaan sunnah ya. Yang kita fokus ke hukum bacaan ini, hukum bacaan sunnah. Udah Umi? Masih, oke. Sini, sikit. Belum? Boleh. Ya, cara ya. Bagi, cara cari, makin tak punya. Supaya tahu. Mencari hukum bacaan yang berkaitan dengan hukum runah yang ada pada surah Anbiya ayat 30. Ya, itu lagi dulu. Nah, ini yang kedua nih. Ayat 30. Ini ya. Ayo, ini cari yang mana apabila nun tasdid dan mim tasdid bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Yang tadi kita contohkan sudah videonya dan kalian lihat dan sudah tampilkan oleh temannya 3 orang tadi. Nah, maka dipahami ya. Reaksi pada itu bisa bermanfaat. Dan kalau sudah Bapak persilakan temannya untuk maju ke depan membacakan hasil kerjaannya tentang hukum bacaan sunnah. Jual enggak? Bisa? Jadi kita fokus ke hukum bacaan tentang sunnah. Sudah selesai? Oke, silakan yang sudah selesai untuk membacakan hasilnya di depan. Ya, Restu, silakan Restu. Ya, silakan di depan menemukan tentang hukum bacaan sunnah yang ada pada surah Al-Anbiya ayat 30. Silakan Restu ke depan. Wah, anunya boleh teman di bawah. Nah, siap. Silakan. Bunyikan. Baca kan? Selalu apalah. Waalaikumsalam. Yang lain perhatikan SMA. Amin enggak? Hanya satu. Betul? Ada yang lain? Ada pertanyaan untuk sales itu? Itu tangan terus tuh. Ini silakan yang perempuan, Sasa. Silakan ke depan bacakan hasil tesnya tentang hukum baca sunnah. Silakan ke depan. Ada berapa yang ditemukan pada surah Al-Anbiya ayat 30? Silakan si Sasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya temukan hukum sunnah pada saya temukan sunnah
satu. Betul? Apa tuh? Satu? Apa buatannya? Satunya apa? Ya? Ya, Anna katanya. Anna, betul? Tepuk tangan Sasa. Ada lain? Yang menunjukkan lebih banyak di pembacaan ayat 30. Silakan Umi. Silakan Umi untuk menemukan pembacaan yang ada pada ayat 30. Ada berapa? Tadi kawannya menemukan hanya satu. Mungkin ada temannya yang lebih dari satu. Silakan Umi. Atau silakan berdiri untuk kawannya. Sambal. Nyari. Ya, katanya kalian ada 3. Sudah, yang pertama apa? Awalam. Oke. Terus yang kedua? Allazi. Anna. Oke, kita lihat. Tepuk tangan untuk Umi. Ada 3 pembacaan guna di pada surah Al-Anbiya ayat 30. Yang pertama ini katanya awalam. Awalam, apakah itu masuk atau tidak? Ya kan? Awalam yarol ladzi. Ya kan? Awalam nanti itu kan apabila nun dan ya mim. Ada nggak sih kata-kata sabtu di mim awalam? Ya kita lihat, kita mau lihat lebih ya. Kita lihat yang kedua nih. Dan sampai keliru ya. Dengarkan nampaknya betul-betul. أولم ير الذين كفروا أن السماء An-sama. Itu masuk atau? An-sama. Ya masuk. Oke, kalau kembali ya dari awal. Kita lihat kata B 3 ya. Kata masuk atau awalam ya. Oke, kita lihat dulu dari pertama. Kita kembali. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Oke. Jadi ada berapa temukan yang selesai di sini? Satu. Apa itu? Anas sama ada nun. Nih ada nun sam itu ataupun ta. Ya. Ada sudah umim? Ya mendengarnya membaca dengan cara mendengungkan suara apabila bertemu dengan huruf mim dan nun bertanda sakta ataupun sabu. Ini tandanya nih. Nah ini nih, nampak itu? Nampak ya? Nih, artinya didengungkan. Jadi ditekan suaranya. Ya, jadi salah satu ditekankan suaranya supaya tidak salah dalam membaca Al-Quran. Baik, sampai situ ada tanyakan? Paham? Baik. Oke, sekarang Bapak uji kembali. Silakan si Restu baca kembali Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Yang nyari. Membacanya selain si Restu. Tepuk tangan Restu, tepuk tangan. Itu salah satu cara membaca Al-Quran dengan mendengung. Apa namanya? Oke, tadi mendengung. Ya, hukum bacaan root. Benar. Oke, coba ulang si Umi. Nyari Umi. Nilai dengarkan.
Ya, tepuk tangan Bumi. Jadi hukum bacanya yaitu guna yang ditujukan pada ini hurufnya yang tadi huruf ini anna, bukan anna ya, tapi anna agak didengungkan. Itu ditekan dua rakaat. Jadi anna agak mendengung, bukan anna. Kalau anna ya artinya jelas ya, artinya didengungkan. Artinya apa jelas ya? Jelas, yaitu hukum bacaan ijtihad. Tapi di sini kita akan bahas dengan hukum bacaan nun. Nah, jadi jangan sampai salah. Ini hurufnya ya, nun bertanda tasdid, mim, sin dan kembali. Nah, mungkin di ayat lain mungkin dia temukan. Jadi kalau orang bisa kan nanti bisa baca Al-Quran dengan benar. Mana hukum bacaan benar, mana ikhfa dan mana ijtihad. Udah paham semuanya hukum bacaan itu? Baik, nanti hasilnya juga kumpulkan terusnya. Hasilnya dikumpulkan tadi. Hasilnya terusnya dikumpulkan. Kumpulkan itu. Hasilnya dikumpulkan kembali. Bisa. Nanti sepeda. Ya. Ya semuanya kumpulkan hasilnya. Oke, semuanya baik. Jadi hari ini kita mempelajari tentang hukum bacaan lunah, ya. Jadi mudah-mudahan hasil belajar ini, ya, bulan kelima supaya bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Nah, sebelum mulai pelajaran, jadi Bapak Ibu itu menyimpulkan materi. Silakan, menyimpulkan materi pada hari ini. Apa hasil dari pelajaran pada hari ini yang dipelajari tentang hukum bacaan lunah? Silakan. Pelajari bacaan guna, ada kata-kata apa yang bisa dipelajari ini bacaan guna. Ya, pertanyaan. Ini siapa? Simpulkan materinya pada hari ini dengan cara mendengungkan suara. Itulah hasil kesimpulan materi pada hari kita pelajari. Baik, sebelum Bapak untuk pada hari, jadi Bapak yang kembali, ya belajarlah di rumah, ya kembali diingatkan untuk minggu depannya, ya. Jangan sampai kalian lupakan hanya pada hari ini. Jadi insya Allah minggu depan kita akan kembali belajar tentang hukum bacanya lah. Baik, Bapak yang